Anda kembali bersama program Berita Jawa Timur. Anggota DPRD Kabupaten Ngawi dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan usai 3 jam diperiksa di Kejari Ngawi. Anggota dewan itu tersangkut kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan manipulasi pajak pembelian lahan untuk pabrik. Setelah 3 jam menjalani pemeriksaan di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Ngawi, Winarto, 52 tahun, anggota DPRD Kabupaten Ngawi, langsung dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Ngawi. Politisi Partai Golongan Karya itu ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi, gratifikasi, dan manipulasi pajak pembelian lahan untuk pabrik PT GFT Indonesia Investment yang ada di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Tersangka disebut sebagai fasilitator dan menerima keuntungan lebih dari pembelian lahan pabrik seluas 19 hektar atau senilai 91 miliar rupiah pada tahun 2023 lalu. Namun nilai keuntungan yang diterima tersangka masih dalam penghitungan kejaksaan. Ada keuntungan lebih yang diterima oleh terdakwa dan saat ini tersangka. Dan saat ini sementara teman-teman bidang tindak pidana khusus masih menghitung total jumlah yang diterima oleh tersangka inisial W ini. Total yang dapat kami informasikan, total pembayaran untuk lahan ini sekitar yang diterima oleh tersangka itu sebesar 91 miliar. Tidak hanya membawa Winarto ke lembaga pemasyarakatan, tim penyidik kejaksaan juga menggeledah rumah tersangka di Desa Geneng, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Tim kejaksaan menyita 5 motor dan uang sebesar 200 juta rupiah untuk barang bukti. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Seorang konsultan pajak di Banyuwangi ditangkap polisi karena menggelapkan uang perusahaan senilai 2,2 miliar rupiah. Uang hasil curiannya tersebut digunakan pelaku untuk berfoya-foya, membuat film layar lebar hingga ibadah umroh. Idrus Effendi, konsultan pajak perusahaan milik Ketua HIPMI Banyuwangi, pasrah digiring polisi ke ruang penyidik unit Pitsus Satreskrim Polresta Banyuwangi. Pria asal Banyuwangi ini ditangkap karena menggelapkan uang perusahaan senilai 2,2 miliar rupiah. Kasus penggelapan ini terungkap akhir tahun 2023 lalu saat audit keuangan perusahaan. Pelaku sebenarnya sudah diberikan tenggang waktu untuk mengembalikan uang perusahaan, namun tidak bisa sehingga akhirnya dilaporkan polisi. Hasil penyelidikan polisi, uang hasil kejahatan itu dilakukan untuk membuat film layar lebar, berfoya-foya, hingga ibadah umroh. Memegang keuangan dari beberapa grup usaha tersebut. Nah, yang bersangkutan juga menerima gaji setiap bulan, akan tetapi yaitu berdasarkan dengan hasil audit internal yang kita lakukan, itu beberapa keuangan itu ada yang dibelikan kamera, yaitu untuk operasional yang bersangkutan dalam membuat film itu sendiri. Ada beberapa yang juga untuk biaya-biaya untuk umroh dan sebagainya. Di 2 tahun yang lalu, saat yang bersangkutan ditunjuk sebagai salah satu tenaga ahli di dalam perusahaan korban, kemudian melakukan pengambilan melalui token yang dia kuasai, token salah satu bank yang setiap penarikannya berkisar sekitar 15-20 juta selama terus-menerus dipergunakan. Salah satu yang bisa ditelusuri adalah untuk membeli sarana perfilman, dalam hal ini ada kamera segala macamnya, dan yang bersangkutan sempat bikin film juga yang diketahui bahwa dana atau anggaran tersebut dari dana perusahaan. Pelaku dijerat pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan yang ancaman hukumannya mencapai 5 tahun kurungan penjara. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Jan Wadiana, pengusaha yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sempat berseteru dengan Wakil Wali Kota Surabaya karena menahan ijazah karyawan, Selasa siang mengutus tim kuasa hukum untuk kembali menemui Wakil Wali Kota Armuji. Namun orang nomor 2 di kota Surabaya tersebut menolaknya karena kasusnya telah ditangani kepolisian. Kuasa hukum pemilik usaha CV Sentosa Sil, Jan Wadiana, yang terjerat kasus penggelapan ratusan ijazah mantan karyawan,
Selasa siang mendatangi rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji di Jalan Wali Kota Mustajab, Surabaya. Kedatangan tim kuasa hukum bermaksud mengembalikan dokumen kependudukan 35 mantan karyawan kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Beberapa dokumen yang ditahan dan akan dikembalikan diantaranya KTP, kartu keluarga, buku nikah, serta SIM milik 35 mantan karyawan, diantaranya berasal dari luar pulau. Menurut kuasa hukum tersangka, motif penahanan dokumen karena kliennya khawatir barang inventaris milik perusahaan disalahgunakan oleh para karyawan. Yang pasti dokumen-dokumen tersebut terdiri dari KTP, kartu keluarga, SKCK, surat keterangan pengganti yang menerangkan terkait perekaman EKTP yang dikeluarkan dari beberapa kabupaten. Contohnya ada dari Kabupaten Gresik dan ada yang dari Tuban. Kemudian ada buku nikah, SIM A, SIM C. Pengembalian dokumen yang dilakukan oleh kuasa hukum tersangka ditolak oleh Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Menurutnya saat ini proses hukum sudah berjalan dan kasusnya sudah ditangani polisi. Karena ini sudah berproses di Polda Jawa Timur dan akan ditindaklanjuti dengan proses hukum, barang bukti yang diserahkan ini ya diserahkan ke Polda, jangan ke saya. Karena kita sudah tidak punya suatu kewenangan dan kita menghormati suatu instansi di mana mereka sudah berproses di sana. Jan Huwadiana, pemilik usaha CV Sentoso Sil, sempat heboh di kota Surabaya dan jadi perbincangan karena menahan ijazah karyawannya meski karyawan yang bersangkutan tidak lagi bekerja di tempatnya. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Dianggap lalai, penjaga palang pintu jadi tersangka kecelakaan maut kereta tabrak 7 motor di Magetan. Kami kembali sesaat lagi.